Indonesia merupakan negara yang indah dengan kekayaan alam berlimpah. Setiap jengkal wilayahnya memiliki keunikan tersendiri. Lautan, pegunungan, dan hamparan sawah yang luas menjadi rumah bagi berbagai suku, etnis, dan ras. Inilah Indonesia, negara yang terbingkai dengan keragaman budayanya. Namun keindahan itu kini semakin menghilang karena ulah manusia. Seperti salah satu masalah terbesarnya kini adalah sampah plastik. Tingginya angka jumlah plastik yang dikonsumsi manusia mengakibatkan banyak kerusakan lingkungan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengakui bahwa pada tahun 2020 produksi sampah nasional meningkat mencapai 67,8 juta ton dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai 64 juta ton. Hal ini pada akhirnya menambah timbunan di tempat pemrosesan akhir TPA. Timbunan sampah yang menggunung dapat memicu terjadinya longsor dan menambah produksi gas metana yang sewaktu-waktu dapat terjadinya ledakan yang memakan banyak korban jiwa. Sedangkan menurut Tim Koordinasi Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut pada tahun 2020, sampah yang sampai ke laut diperkirakan mencapai 521.540 ton. Peningkatan sampah plastik dikarenakan kebiasaan manusia dalam menggunakan plastik untuk kebutuhan sehari-harinya. Karena sifatnya yang mudah dibentuk, ringan, produksinya mudah, murah, serta fleksibilitasnya yang tinggi. Namun di balik itu, sampah plastik juga sulit terurai oleh tanah. Butuh 100 hingga 500 tahun lamanya untuk plastik dapat terdegradasi dengan sempurna. Maka dari itu, jika hal ini terus berlangsung tanpa adanya solusi, akan berdampak pada pencemaran lingkungan, ekosistem flora dan fauna terancam punah, bencana terus melanda, berbagai penyakit meningkat, serta estetika lingkungan yang hilang. Berdasarkan data Riskesdas 2018, hampir 50% masyarakat Indonesia mengolah sampah dengan cara dibakar di tempat terbuka. Namun, hasil dari pembakaran sampah plastik dapat menimbulkan emisi gas seperti karbon dioksida, sulfur oksida, nitrogen oksida, dioksin, dan furan. Menurut laporan dari World Health Organization (WHO), emisi dari pembakaran sampah plastik lebih besar pada karbon monoksida dan nitrogen oksida, serta diikuti oleh gas-gas lain. Gas emisi hasil proses pembakaran sampah bersifat karsinogen yang dapat menyebabkan kanker serta kerusakan sel jaringan otak dan tubuh. Selain itu, emisi hasil pembakaran sampah plastik juga dapat menyebabkan perubahan iklim karena meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Jika hal ini terus berlanjut sampai generasi selanjutnya, dunia akan semakin rusak dan anak cucu kita tidak dapat menikmatinya. Maka, jika bukan kita yang mencegah, dunia akan semakin tidak terkendali. Pemandangan yang indah, udara yang segar, hutan, dan lautan yang masih terjaga kelestariannya merupakan impian bagi semua orang. Hal ini tidak akan menjadi mungkin ketika kita tidak menjaga kelestarian lingkungan. Maka dari itu, untuk mengurangi dampak sampah plastik ini, kami membuat sebuah solusi bersifat futuristik dengan konsep pemilahan sampah otomatis, serta insinerator atau pembakaran sampah plastik yang nantinya gas emisi hasil insinerator khususnya karbon monoksida akan diolah sehingga menghasilkan emisi dengan persentase yang minim. Maka dari itu, kami menyarankan bahwa pengadaan alat ini diaplikasikan di tiap kabupaten kota di 34 provinsi dan dikelola oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup daerah masing-masing. Tempat pemrosesan akhir ini yang akan menjadi tempat di mana alat ini bekerja dan mengolah sampah yang telah dikumpulkan dari kabupaten kota itu sendiri. Demi mewujudkan Sustainable Development Goals yang ketiga, 13, 14, dan ke-15, serta masalah urgensi di Indonesia, bencana alam akibat sampah plastik, maka kami memberikan solusi, alat yang bersifat futuristik yang kami beri nama Smazwate, Smart Machine Zero Waste Technology.